Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 9 MTs Negeri 1 Kota Magelang? Bapak berharap semoga kalian saat ini dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, dan selalu semangat untuk belajar di tengah pandemi. Karena belajar merupakan aset yang sangat berharga untuk masa depan kalian. Anak-anakku, seperti biasa, sebelum kalian menyaksikan video ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga untuk klik tombol like agar Bapak semakin termotivasi untuk membuat video pembelajaran. Anak-anakku, pada kesempatan PJJ kali ini, Bapak akan memandu kalian untuk belajar kesebangunan dan kekongruenan dengan submateri kekongruenan pada bangun datar. Nah, pada video yang lalu, kita sudah mempelajari kesebangunan pada bangun datar. Ayo, masih ingat nggak? Syarat-syarat atau sifat dua bangun datar dikatakan sebangun. Ada dua ya. Kemarin yang pertama, dua bangun datar dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Oke, apakah kalian sudah siap dengan peralatan tulisnya? Mari kita lanjut. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, menunjukkan konsep kekongruenan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, menentukan sifat-sifat dua bangun datar yang kongruen. Yang ketiga, menentukan besar sudut dan panjang sisi pada dua bangun datar yang kongruen. Nah, untuk meyakinkan kalian, anak-anak, akan manfaat dari materi ini, Bapak ajak kalian untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Oke, terlihat di dalam video, seorang pekerja sedang memotong keramik. Kebetulan yang dibutuhkan tempatnya sangat sempit dan sulit untuk diukur. Nah, dengan menggunakan alat, ini bentuknya penggaris dengan sudut yang banyak, ini akan membantu pekerja tersebut menentukan potongan keramik yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, alat ini bekerja dengan dasar atau konsep kekongruenan, yaitu dengan memindahkan satu ukuran di suatu tempat ke dalam keramik atau yang dibutuhkan. Ini sangat membantu sekali kerja manusia. Nah, nama dari alat ini adalah, tahu enggak? Nah, ini namanya multi angle measuring ruler, atau dalam bahasa Indonesianya penggaris pengukur banyak sudut. Ini sudah banyak diterapkan di dunia properti atau di pertukangan. Sangat membantu kerja manusia. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang sifat-sifat dua bangun datar yang kongruen. Oke, Bapak berikan dua gambar bangun jajar genjang, ABCD dan KLMN. Sekarang kita akan cermati dua gambar ini dari arah sudut dan sisi. Oke, yang pertama dari arah sudut dulu. Nah, untuk memudahkan kita membahas atau membandingkan sudut-sudut yang bersesuaian, salah satu bangun akan Bapak putar posisinya sehingga sama persis dengan bangun yang lain. Bangun yang bawah saya putar ya. Oke, ini sudah sama dengan yang di atas. Sekarang akan kita bandingkan. Oke, pertama sudut A. Ini bersesuaian dengan sudut M ya, tandanya X. Kemudian sudut B. Ini bersesuaian dengan sudut L, tandanya lingkaran. Kemudian sudut C. Ini bersesuaian dengan sudut K, tandanya X. Kemudian sudut D bersesuaian dengan sudut N, tandanya lingkaran. Nah, dari data ini dapat kita katakan bahwasanya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jelas ya? Kita lanjutkan sekarang dari arah sisi. Oke, sisi AB. Ini tandanya X dan lingkaran. Ini bersesuaian dengan sisi ML, antara X dan lingkaran juga. Kebetulan panjangnya sama-sama 6 cm. Kemudian sisi BC,
ini bersesuaian dengan sisi LK. Panjangnya juga sama 8 cm. Selanjutnya sisi CD bersesuaian dengan sisi KN. Panjangnya juga sama, yaitu 6 cm. Kemudian yang terakhir sisi AD bersesuaian dengan sisi MN. Panjangnya 8 cm juga. Nah, dari data ini dapat kita katakan bahwasanya sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Kalau sebangun kemarin sebanding, tapi kalau kongruen sama panjang. Nah, inilah dua syarat untuk mengatakan dua bangun datar dikatakan kongruen. Nah, pada kasus ini bangun ABCD kongruen dengan bangun KLMN. Nah, tanda untuk kongruen adalah seperti ini anak-anak. Tanda S tidur, kemudian di bawahnya ada tanda sama dengan. Bapak ingatkan kembali, syarat dua bangun datar kongruen adalah yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Bapak berikan dua gambar lagi. Apakah dua bangun ini termasuk bangun yang kongruen? Mari kita lihat dari arah sudut dan sisinya. Yang pertama dari arah sudut dulu. Sama seperti tadi, salah satu gambar atau bangun kita putar atau rubah posisinya sehingga sama persis dengan bangun yang lain. Yang bawah saya putar sehingga persis seperti yang di atas. Oke, ini sudah sama. Sekarang kita bandingkan. Sudut D bersesuaian dengan sudut ini P, yaitu siku-siku. Kemudian sudut E, ini tandanya X, bersesuaian dengan sudut S. Kemudian sudut F bersesuaian dengan sudut R, tandanya lingkaran. Dan sudut G bersesuaian dengan sudut G, tandanya siku-siku. Oke, berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini memenuhi sifat yang pertama. Kemudian sekarang kita lihat dari sisinya. Sisi DE sekarang. DE panjangnya 16, ini bersesuaian dengan sisi PS. Ternyata panjangnya tidak sama. DE 16, PS-nya 8, berarti D tidak sama dengan PS. Kemudian sisi EF, ini bersesuaian dengan sisi SR, tetapi panjangnya tidak sama. Atas 10, bawah 5. Berarti F tidak sama dengan SR. Kemudian FG, panjangnya 8 ini, bersesuaian dengan sisi RG. Panjangnya 4, tapi panjangnya tidak sama. Berarti FG tidak sama dengan RG. Dan yang keempat, DG, ini panjangnya 6 cm, bersesuaian dengan PG, panjangnya 3. Nah, keduanya tidak sama panjang. Saya tulis DG tidak sama panjang dengan PG. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama panjang. Kalau kita bandingkan, nah ini nanti jadinya dua bangun yang sebangun karena perbandingannya sama. Ini yang jelas dari arah sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama panjang. Nah, dengan demikian dua bangun ini dikatakan tidak kongruen karena tidak memenuhi dua syarat tadi di atas ya. Dengan demikian bangun DEFG dan PQRS tidak kongruen. Baik, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menentukan besar sudut dan panjang sisi pada dua bangun yang kongruen. Contoh soal, perhatikan gambar di bawah ini. Pak punya dua gambar trapesium sembarang yang arahnya ini tidak sama dengan ukuran seperti gambar. Diketahui PQRS kongruen dengan KLMN. Tentukan yang pertama sudut Q, kemudian yang kedua sudut L, yang ketiga panjang PQ, dan yang keempat panjang KL. Baik, kita bahas. Nah, untuk mempermudah pembahasan, seperti biasa, salah satu bangun kita rubah posisinya untuk dihadapkan atau dibuat agar arahnya sama persis dengan bangun yang lain. Ini bangun yang kanan akan saya putar. Nah, sehingga sudah sama persis ini ya. Sekarang kita lihat sudut Q. Nah, Q ini bersesuaian dengan sudut K. Maka besarnya sama ya, 30 derajat. Kemudian sudut L, ini L, akan bersesuaian dengan sudut R. Besarnya 150 derajat. Kemudian sekarang panjang PQ. PQ ini bersesuaian dengan panjang KN. Karena kongruen maka
panjangnya sama ya, PG sama dengan KN, sama dengan 25 cm. Dan yang terakhir panjang KL, ini KL akan bersesuaian dengan RG, panjangnya 20 cm. Nah, itulah cara menentukan besar sudut dan panjang sisi pada dua bangun yang kongruen. Mudah-mudahan bisa dipahami anak-anak ya. Oke, selanjutnya untuk mengasah kemampuan kalian, silakan setelah menyaksikan video ini, kerjakan latihan soal di Google Classroom yang sudah Bapak siapkan untuk kalian. Kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk hasil yang lebih maksimal. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang membedakan dua segitiga yang sebangun dan kongruen. Demikian anak-anak pertemuan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Sampai bertemu di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.